Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menurunkan selalu barakati minas sama'i wal ardh, keberkatan dari langit dan bumi dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sekarang ini musim hujan, maka hendaklah kita bersabar dan bersyukur atas hajatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir tahun 2024 ini. Diberi kesehatan lahir dan batin, diberi panjang umur yang barokah, diberi anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Semoga amanah ini semua kita dapat menjalani dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral kaum muslimin dirahmati Allah. Memang kehidupan kita ini di tahun 2024 ini, Januari sampai 2024 ini, bermacam-macam problem yang kita hadapi. Ada yang sukses dalam kehidupannya, ada juga yang tidak sukses dalam kehidupannya. Ada banyak amalnya, tapi ada yang sedikit pula amalnya. Hingga pada kesempatan ini motif saling mengingat-ingatkan, mau tidak mau kita harus mengakui perjalanan kita ini menyisakan masa lalu sebagai kenangan yang sudah berlalu sebagai kenangan. Masa kini sebagai kenyataan kita sekarang ini. Seperti apakah kita ini? Untuk bahan renungan, untuk merenung nanti akhir tahun ini yang tinggal beberapa minggu lagi. Dan masa yang akan datang inilah sebagai harapan kita. Dan kita tidak boleh putus asa, dan tidak boleh juga putus, dan tidak boleh pula kita bergantung kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita butuh panduan agar kita sampai ke tujuan akhir nanti. Karena semua kita ini punya tujuan akhir. Kapan waktunya kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang tahu. Panduan ini untuk memandu perjalanan kita sisa-sisa hidup kita ini, agar kita selalu di dalam jalan agama yang Islam. Dan Allah memberi jalan ini agar kita
tidak terjerumus di dalam kehidupan yang tidak jelas. Meskipun kita ini sedang melaksanakan beberapa hari lalu pemilihan gubernur atau wali kota, ada yang menang yang kalah, itu sudah biasa kehidupan ini. Tetapi semua pun pasti ada akhir. Ada yang pemilihan organisasi kalah pun sudah. Memang ujian itu seperti itu. Jika Allah menghendaki di tahun-tahun berikutnya, siapa tahu kita dikendali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi menjabat yang sebaik-baik. Tak usah kita bersedih. Yang perlu bersedihkan adalah tentang diri kita, agar kita tidak salah-salah melangkah kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Kala kita ini seakan-akan selalu harta saja yang menyelamatkan diri kita, beranggapan seperti itu kita ini. Padahal bagi Allah tidak seperti itu. Allah mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbakallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi apapun problem kita ini, bolehlah masalah kita gagal. Berapa tahun, berapa bulan yang lalu boleh gagal. Tapi akhir-akhir kita ini memulai tahun yang akan datang ini, maka sandingkanlah diri kita selalu sama Allah harapan kita. Baik kita ini sedang menuntut ilmu, baik sedang kita sedang mengajar, baik sedang kita sedang berbisnis, baik kita ini sedang berdagang di dalam kehidupan sehari-hari, maka harus selalu bersanding kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberkati kehidupan kita. Karena Allah pula mengingatkan kepada kita dalam surat At-Talaq ayat 7. Saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan melampahkan kita dari kesempitan itu. Jadi kalau kita mengalami kesempitan, lantas kita mendekat diri sama Allah, terus tetap berjuang bersama Allah, terus mencari kehidupan maupun beribadah, maka Allah akan melapangkan kita di dalam kehidupan berikutnya. Jadi jangan bersedih. Kalau kita masih hidup kita masih susah, jangan putus asa, jangan, atau minta-minta yang lain, jangan mengibatkan syirik itu. Selalu dekat, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan membuka jalan kita selanjutnya. Baik itu yang anak-anak masih belajar, yang mahasiswa, jangan bersedih. Memang tahap ujian hidupmu adalah sedang belajar. Begitu pula yang sudah rumah tangga, begitu pula yang belum berumah tangga, yang sedang mencari kehidupan. Nah, ini dalam sebuah perjalanan kita ini, memang kita harus menyadari berbelok-belok. Ada yang mudah dan ada yang berat, ada yang terjal, ada yang lurus-lurus. Tetapi kita pada kesempatan untuk akhir-akhir tahun kita ini, kita harus mengintrospeksi diri, harus waktu-waktu, harus menghitung keadaan diri kita ini, dan harus juga mengevaluasi diri. Sekaligus kontemplasi. Di dalam buku Yoga Journey mengatakan, renungan dengan kebulatan pikiran atau perhatian penuh ini menurut di Yoga Journey. Tetapi kalau menurut bahasa Arab, kita diperintahkan muhasabah, merenungkan. Baik merenungkan secara pribadi, baik merenungkan secara berjamaah, silahkan, terserah. Di mana saja berada kita bisa melaksanakan. Dan hal ini, saudara-saudaraku, muhasabah diri ini pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, khasibu anfusakum
qabla an muhasabah wa tajayyatu bil ardi akbar. Hisablah diri dan introspeksilah kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah diri kita kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Jadi hisablah diri kita ini, merhitungkan diri kita ini dengan hitung sebaik-bagusnya. Dan Umar bin Khattab itu bukan ini saja yang diperintahkan, langsung mencontohkan langsung Umar bin Khattab itu. Contohnya tentang zakat. Zakat Umar bin Khattab itu tidak mau menghisab nanti tahun sekali, tidak mau. Beliau langsung praktek, dapat rezeki hari ini langsung dikeluarkan, dapat besok langsung dikeluarkan, dapat terus dikeluarkan langsung. Sekarang kalau hitungannya sangat populer, sekarang adalah 2,5%. Pernah ditanya, kenapa Amirul Mukminin melakukan seperti itu? Saya khawatir nanti malam saya dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata betul terjadi, siapa yang membersihkan diriku dan harta benda yang aku miliki? Ini Umar bin Khattab tidak sekadar menyampaikan saja, tapi sebagai perilaku dan kehidupan. Dan oleh karena itu kita pun, apa salahnya kalau memiliki contoh-contoh yang baik seperti itu daripada nunggu 1 tahun? Ya, kalau Allah menghendaki kita bertemu 1 tahun, kalau tidak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada pula yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW yang artinya orang yang cerdas itu, yang sukses adalah yang menghisab dan mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi orang yang cerdas itu orang yang selalu menghisab dan dirinya sendiri terus mengevaluasi banyak manakah di dalam 1 tahun ini dari Januari sampai Desember ini yang lebih dominan, perbuatan yang bagus atau perbuatan yang jelek. Begitu juga kita mencari rezeki, banyak pendapatan atau tidak banyak pendapatan, itu tidak masalah. Jika kita betul-betul kita mau tujuannya adalah memikirkan untuk kehidupan setelah hidup di dunia ini, untuk kehidupan selanjutnya, maka kita contoh lagi. Sekarang sedang membangun sebenarnya ini. Ayo rebutlah, berbondong-bondong astagfirullah khairan untuk persiapan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang disebut oleh kaidah Arab, al-amanu sorihu yakumu sababan ilal jannah. Akibat amal soleh itulah yang menyebabkan kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini untuk arungan kita semua, apa yang kita persiapkan untuk kehidupan masa depan. Bukan tidak cukup untuk kehidupan sekarang saja, kehidupan masa depan pun sudah kita harus renungkan dari sekarang. Ingat pula apa yang disampaikan Ibnu Athaillah sebagai renungan kita. Rubba umurit tasa'at amaduhu wa qala amdatu. Berubah tasa'at qalilatu amadu kasiratu amdatu. Kita sering melihat saat ini di tetangga-tetangga kita, di lingkungan kita, bahkan keluarga kita, kadang-kadang umurnya panjang tapi kurang bermanfaat. Ada pula yang umurnya pendek tetapi manfaatnya sangat luar biasa di dalam kehidupan di dunia ini. Syukur-syukur dia amal ibadahnya bagus, maka tentu amal ibadahnya dia untuk tujuan kelak kehidupan yang lebih panjang. Nah, untuk renungan diri kita masing-masing seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan para ulama, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah sendiri telah mengajar kepada kita. Ambillah saudara-saudara informasi ini agar kita betul-betul memahami apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Meskipun dalam keadaan kita belum sukses, mudah-mudahan tahun 2025 Allah memberkati kita dan merahmati kita, baik
diri kita maupun untuk anak-anak dan cucu-cucu kita kelak. Boleh jadi saat ini kita belum mendapatkan itu, bisa jadi anak-anak dan cucu-cucu kita nanti akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat sampaikan ini Allah memberi pemahaman kepada kita semua. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pada hari Jumat ini dan pada detik-detik akhir tahun ini Allah memberkati kita semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal afwa inda al-hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'muru bil 'adli wa tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum was'aluhu